qalilun fuqaha'uhu wa katsirun khutaba'uhu. Sedikit sekali orang yang pakar agama dan banyak sekali tukang ceramah. Ini penting. Ini sebenarnya koreksi buat saya nih Pak. Maksud saya begini Pak, banyak orang sekarang ini berceramah mengatasnamakan agama, tapi sebetulnya tidak sesuai dengan akhlak Islam. Ini perlu saya klarifikasi. Kalau zaman dulu terpercaya, zaman dimana sangat banyak ulamanya, sangat banyak fuqahanya, sedikit sekali tukang ceramah. Nah akan datang suatu masa di akhir zaman, ya zaman sekarang ini, dimana ulamanya sedikit sekali, tapi banyak yang ngaku-ngaku ulama. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Nabi SAW telah bersabda, innakum asbahtum fi zamanin, sesungguhnya saat ini kalian semua sedang hadir di suatu zaman. Nabi merujuk ke zaman itu ya Pak, zaman Nabi dan sahabat. Saya kutipkan dulu itu. Hadir di suatu zaman, kata Nabi, fi zamanin, ada di suatu zaman, katsirin fuqaha'uhu wa qalilin khutaba'uhu. Zaman dimana banyak sekali fuqahanya. Apa itu fuqaha? Jamak dari faqih, orang-orang yang pakar agama. Kalau dalam bahasa kita apa? Orang yang pakar agama itu ulama ya. Banyak sekali fuqahanya, banyak sekali ulamanya, dan sangat sedikit tukang ceramahnya. Ya iyalah Pak, apalagi zaman Nabi, cuma Nabi doang yang ceramah. Zaman sahabat juga begitu, sedikit tukang ceramah. Nah ini yang perlu diingatkan, wa sayati zamanun, lalu akan datang suatu zaman kata Nabi, di mana di zaman itu qalilun fuqaha'uhu wa katsirun khutaba'uhu. Sedikit sekali orang yang pakar agama dan banyak sekali tukang ceramah. Ini penting. Ini sebenarnya koreksi buat saya nih Pak. Maksud saya begini Pak, banyak orang sekarang ini berceramah mengatasnamakan agama, tapi sebetulnya tidak sesuai dengan akhlak Islam. Ini perlu saya klarifikasi. Kalau zaman dulu terpercaya, zaman dimana sangat banyak ulamanya, sangat banyak fuqahanya, sedikit sekali tukang ceramah. Nah akan datang suatu masa di akhir zaman, ya zaman sekarang ini, dimana ulamanya sedikit sekali, tapi banyak yang ngaku-ngaku ulama. Ada yang nanya sama saya, Ustadz Suparman ini ulama bukan? Bukan kata saya. Gak berani saya ngaku ulama Pak. Karena ngapa? Keilmuan saya belum nyampai. Nanti dites orang malu-maluin. Ulama itu sedikit sekali. Apalagi mau kita gandengkan dengan annal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Ini orang ngaku ulama, akhlaknya nggak sesuai dengan akhlak Nabi. Ya jangan ngaku ulama. Karena bebannya berat itu. Akhlaknya harus kayak akhlak Nabi, imannya harus kayak iman Nabi. Belum lagi keilmuannya kan, kualitas keilmuannya. Belum lagi riyadhahnya, mujahadahnya. Ya minimal bagaimana kita menyamakan dengan ulama-ulama zaman awal. Tapi zaman sekarang ini banyak yang ngaku-ngaku ulama. Ngakunya ulama. Makanya Nabi bersabda, la ya'rifunal ulama'a illa bitaubin hasan. Nanti akan datang suatu masa di mana orang tak mengenal ulama kecuali karena pakaian yang bagus saja. Di akhir zaman kata Nabi, ulama cuman dijadikan kedoknya. Isinya bukan ulama, jubahnya ulama. Terus memanipulasi orang awam. Sampai kejadian di Bandung, santrinya dicabulin kan gitu ya Pak. Ini kedoknya agama, tapi kelakuannya sedemikian rupa. Apalagi saya prihatin zaman sekarang ini banyak penceramah-penceramah yang isinya malah memprovokasi, ngadu domba. Itu nggak layak disebut ulama, disebut ustadz aja nggak layak. Ngakunya Habib lagi Pak, kadang-kadang ngisin-ngisin gitu ya. Kita tuh jadi beban gitu loh. Orang kalau sudah ngaku Habib, mengklaim dirinya keturunan Rasulullah, tapi ngomong saenak udile dewe gitu. Seenak cangkemnya dewi gitu. Maki-maki, marah-marah, memprovokasi. Itu jangan diikut oleh kita, jangan dicontoh. Itu namanya ngerusak gitu. Apalagi isinya ngajak musuhan gitu. Ini bisa jadi nanti layak dukhulul jannatan dampang. Dia masuk kategori orang yang mengadu domba. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba.
Ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz kok ngomong begitu? Ya saya harus menjawabnya. Kalau dibiarkan begitu saja seakan-akan yang kayak gitu tuh benar gitu. Betul-betul mewakili umat Islam, padahal tidak ada. Dakwah Islam tidak boleh mencaci maki, doa yang buruk-buruk, melaknat. Kapan saya pernah khutbahkan di mimbar Al-Karamah ini? Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ahu bil khairi wa kana al insanu ajula. Ini bahasa kitanya begini, Pak. Saya gunakan bahasa yang awam banget. Payah manusia itu, kata Allah. Cangkemnya itu cangkem elek. Subhanallah. Kata Allah, payah manusia itu cangkemnya cangkem elek. Ngomong maki-maki, menghina, melaknat, doa yang buruk-buruk. Latah betul cangkemnya. Melaknat, berdoa yang buruk-buruk. Doa mintakan azab sebagaimana latahnya dia minta kepada kebaikan. Wa kanal insanu ajula. Manusia memang cenderung tergesa-gesa. Ditegur oleh Allah. Tidak boleh. Dakwah itu isinya sedemikian rupa. Terus kita ngambil pelajaran. Memang sebetulnya panjenengan mesti tahu, Pak. Beban umat Islam itu di situ. Nabi itu yang sholat semalam suntuk, yang doanya nggak kelar-kelar. Sahabat yang nunggu ini nganti pegel wasal. Cuman pengen protes, gak berani sama Nabi soalnya. Teman ujung-ujungnya nanya juga, Nabi minta apa sih? Panjang betul. Kata Nabi, yang ku minta cuma 3. Tapi kok lama betul, kata sahabat. Karena yang satu belum dikabulkan, kata Nabi. Ku minta lagi. Nah itulah perkara yang paling aku khawatirkan, kata Nabi. Emang minta apa? Yang aku minta dan tidak dikabulkan, kata Nabi. Wasa'altuhu Allah yaj'ala ba'sahu bainahum. Aku minta kepada Allah agar umat ini tidak saling membinasakan. Umat ini tidak saling gontok-gontokan, tidak saling berantem, tidak saling berperang. Sayang doa ini kok nggak dikabulkan. Nah ini, Pak. Nabi itu perkara yang paling takutin Nabi itu perkara ini. Ketika umatnya terjebak adu domba, tidak akur satu sama lainnya. Dan sepeninggal Nabi kita harus ambil pelajaran. Ini historis ya, Pak. Ini sejarah, fakta yang tidak bisa ditutupi. Kita ingat betul adu domba di masa Khalifah Utsman bin Affan. Tuduhannya apa? Khalifah tidak adil. Kan selalu begitu, khalifahnya zolim. Coba kita lihat, Pak. Orang sekarang kan bikin masyarakat ini nggak percaya sama pemerintah, bikin narasi pemerintah zolim. Tanya balik kali panjenengan, Pak, zolim yang mana? Zolim apanya? Apanya yang zolim? Ada yang korupsi biyen, ada yang korupsi itu, Pak. Ya, kalau ketangkap KPK ya tanggung jawab sendiri dianya. Nggak ketangkap KPK, tunggu akhirat nantinya, nggak mungkin lewat. Ini kerjaan siapa nih? Provokator. Makanya kalau sudah banyak orang, Pak, di urusan politik dikit-dikit demi Allah ngangkat Quran. Tapi untuk politik tuh demi Allah, dia pendusta, tukang adu domba. Ibu-ibu pengajian aja tak ajarin, Bu, kalau lakinya dikit-dikit ngomong demi Allah mah papa nggak selingkuh. Ketahuan. Dia sedang berbohong sebetulnya. Karena mengapa? Mengucapkan demi Allah itu gak gampang. Ini kerjaan siapa lagi? Provokator. Mengapa itu sampai terjadi perang? Karena ngapa? Fitnah politik yang mengatasnamakan agama. Kayaknya sering saya sampaikan, hati-hati dengan pembajak agama. Orang-orang yang mengatasnamakan agama, tapi untuk kepentingan ambisi politik. Jadi Islam itu tidak boleh, Pak, jadi baju politik. Setuju gak kira-kira? Nggak boleh. Islam itu adalah nilai, pedoman kehidupan moral akhlak. Makanya mungkin Pak Haji Supardi tiap hari sempat ke India kan? Sempat ke India. Di India itu pantangan sekali tuh. Syekh Maulana Ilyas itu kan, dakwahnya terlibat di dalam urusan politik. Mengapa, Pak? Karena itu yang bisa mengadu domba, memecah belah. Karena India itu kan separuh lebih beragama Hindu, separuhnya beragama Islam kan. Coba kalau Islam masuk ke politik, bisa perang saudara di sana. Sampai sedemikian rupa. Ini pentingnya. Namanya Islam harus kembali kepada dakwah yang sesungguhnya. Dakwah itu moral sifatnya, bisa menyentuh kemana saja. Yang namanya dakwah apa? Ke semua golongan. Yang namanya dakwah mengajari moral yang benar, akhlak yang benar, menjaga iman dan takwa. Dakwah kemana saja? Ke PDIP, dakwah. Ke Golkar, dakwah. Ke Demokrat, dakwah. Ke PKB, dakwah. Sedemikian rupa. Tapi jangan pernah mengklaim Islam di kelompoknya sendiri. Tidak boleh. Apalagi untuk kepentingan politik. Itulah yang kemudian menjadi adu domba. Politik itu bisa menghancurkan. Makanya saya berharap itu, bukan saya anti politik, bukan ya, Pak. Panjenengan kalau memang punya kecenderungan berpolitik silahkan. Tapi bawa berpolitik itu bukan untuk bermusuhan. Hanya untuk berkompetisi saja. Silahkan. Kemana arahnya? Makanya saya setuju betul ini, Pak. Ketua NU terpilih, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, menetapkan NU tidak bergabung ke partai politik mana. Dan yang kedua, yang perlu saya tegaskan, jangan mau dibohongi, Pak.
Tidak ada satupun perintahnya menegakkan khilafah dalam Quran dan hadis. Jadi kalau ada yang ngomong begitu, dia sedang membohongi kita semua. Nah, ini saya sudah pernah diskusikan sama Hizbut Tahrir Indonesia. Tunjukkan satupun dalil, kata saya, memerintahkan menegakkan khilafah. Kalau menegakkan sholat ada perintahnya. Jadi tidak ada satupun perintah. Kalau dia memerintahkan berarti dia sudah berbuat kebid'ahan. Itulah mengapa rahasianya. Jadi kalau panjenengan diajak ikut-ikut khilafah, menegakkan khilafah Islamnya, gampang ngebantahnya itu, Pak. Tunjukkan satu dalil saja yang memerintahkan menegakkan khilafah dalam Quran dan hadis. Itu gampang banget menjawabnya. Karena sesuatu yang memang sepertinya wajib, dia harus betul-betul ada nasnya yang menetapkannya. Kalau tidak ada nas yang menetapkannya, nggak bisa. Kekhilafah dalam artian pemerintahan yang sifatnya sumuliyah, internasional, semuanya. Baik, yang berikutnya yang saya tegaskan sekali lagi juga, di dalam syariat itu tidak hanya hukum pidana. Syariat itu mengatur apa? Muamalah. Syariat mengatur ibadah, mengatur akidah. Dan hukum pidana dalam Islam itu paling cuma nggak nyampe 5% dalam Al-Quran. Yang mencuri potong tangan, nyawa dibalas dengan nyawa, zina dirajam. Nah, hukum pidana tidak diterapkan bukan berarti tidak menerapkan hukum Islam. Karena mengapa? Ini berdasarkan kesepakatan. Negara kita ini bukan negara Islam. Negara kita bukan negara Islam. Kita menyepakati itu semua. Karena begini, Pak, di Indonesia itu luar biasa hukumnya menurut saya. Di Arab Saudi ada orang nabrak orang di jalan raya, nabrak orang di jalan raya dan mati korbannya, maka si penabrak akan dihukum mati, hukum panjang. Hukum di Arab Saudi. Karena menerapkan hukum nyawa dibalas dengan nyawa. Cerdasnya hukum di Indonesia tidak begitu. Tidak begitu. Di Indonesia ini yang hukuman mati itu hanya pembunuhan berencana. Itu menurut saya sudah mengakomodir Al-Quran sebetulnya. Tapi dengan cara yang lebih modern, dengan cara yang lebih cerdas sebetulnya. Karena apa? Kalau hantam kromo gitu, pokoknya kalau orang hilang nyawanya dihukum mati, ya gimana tadi kan? Kalau orang nggak sengaja, atau malah yang nyebrang misalnya, yang kemudian lalai dan lain sebagainya. Nah di Arab Saudi tidak. Pokoknya kalau nabrak, korbannya mati, maka yang nabrak, nyawa dibalas dengan nyawa, dihukum mati juga. Kalau dia damainya tidak bisa membayar uang damai, tidak bisa bayar diat misalnya, sedemikian rupa. Jadi terlalu banyak yang harus didiskusikan ya. Sekali lagi, yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.